I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiyanti Reski Amalia, NIM A1Q1210161. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang telah dibawakan oleh kelompok 1, yaitu manusia dan kemanusiaan. Baik, langsung saja bagian A, ada hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat, ingin ketahuinya. Manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Adanya sifat hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Wujud sifat hakikat manusia dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang kedua, aspek-aspek hakikat manusia. Bagian pertama, ada manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk susila. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Selanjutnya, ada manusia sebagai makhluk beragama. Manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, bagian B, dimensi kemanusiaan. Yang pertama, dimensi keindividuan. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai arti bahwa manusia sebagai seorang yang utuh, yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikisnya. Yang kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain, sehingga tercipta masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai kehidupan berupa norma yang berlaku di masyarakat dan moral, yaitu ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Yang keempat, ada dimensi keberagaman. Proses perkembangan agama dalam pendidikan dilatar belakangi dengan semakin merosotnya moral manusia dalam lingkup keseharian saat ini. Selanjutnya, bagian C, pancadaya manusia. Hakikatnya, manusia memiliki 5 potensi yang tercakup dalam pancadaya. Pancadaya tersebut terdiri dari daya takwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa, dan daya karya, yang merupakan sumber tingkah laku seorang individu. Yang pertama, daya takwa. Daya takwa merupakan kekuatan yang berharga bagi manusia, karena takwa merupakan landasan individu dalam beragama.
Pengembangan daya takwa diperlukan dalam pencapaian tujuan pendidikan, sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, daya cipta. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan dibekali kemampuan untuk menciptakan melalui akalnya. Yang ketiga, daya rasa. Secara sederhana, perasaan atau rasa dapat diartikan sebagai pengalaman yang bersifat efektif, yang dihayati sebagai suka atau pleasant taste, atau ketidaksukaan atau unpleasant taste. Yang keempat, ada daya karsa. Manusia dilahirkan ke dunia dibekali dengan kemampuan atau daya karsa. Jalaluddin Rahmat mengemukakan bahwa daya karsa merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Yang terakhir ada daya karya. Manusia dilahirkan memiliki berbagai potensi, antara lain daya karya. P3KP menyatakan bahwa daya karya dikembangkan untuk memungkinkan individu mewujudkan keempat dimensi kemanusiaannya dengan isi-isi produk karya nyata yang dapat dihayati dan dirasakan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High